Oke, baiklah, kita mulai perkuliahan statistik dan probabilitas. Materi yang akan saya sampaikan hari ini itu berlanjut dengan materi sebelumnya, yaitu tentang regresi berganda dan regresi nonlinear ya. Nah, kalau kita pengen lihat di sebelumnya ya, di sebelumnya kita belajar yang namanya regresi dan korelasi ya, dimana kalau kita baca di sini, kalau kita flashback lagi sedikit ya, kita flashback. Jadi apa sih fungsi kita belajar tentang regresi linear, berganda ataupun non-linear ya. Jadi analisis regresi itu merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengetahui pengaruh ya, pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain ya. Nanti di sini ada namanya variabel bebas ya, ada namanya variabel terikat ya. Ini saya ulang dulu, ini adalah materi sebelumnya, tapi untuk lanjut mungkin teman-teman semua sudah lama sekali nggak buka ini, jadi saya singgung sedikit tentang hal ini ya. Jadi regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain. Jadi nanti ada namanya variabel bebas dan ada namanya variabel terikat ya. Nah, persamaan regresi adalah persamaan matematik yang dapat digunakan untuk meramal nilai-nilai suatu variabel tak bebas dari suatu nilai dari variabel bebasnya. Nah, masih ingat ya? Jadi kalau misalnya kita pengen meneliti sebuah balok, variabel bebasnya bisa saja berupa ukuran penampang balok ya, kemudian mutu betonnya, kemudian panjang bentang baloknya. Nah, variabel terikatnya itu bisa berupa kuat lenturnya ya, bisa berupa kuat gesernya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen meneliti, tentang misalkan tentang kuat lentur suatu balok, berarti variabel terikatnya adalah berapa sih kapasitas lentur baloknya, dan variabel bebasnya apa yang pengen kita variasikan, apakah dimensi penampang, apakah bentang penampang ya, panjang penampang L-nya, atau mutu material kita gunakan. Nah, itu contoh variabel bebas dan variabel terikat. Untuk regresi linear ini semua sudah saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu. Nanti silahkan dibaca kembali ya, bagaimana cara kita membuat tren seperti ini secara manual hitungannya ya, dan secara komputer juga bagaimana ya. Nah, nanti ini kalian bisa baca terlebih dahulu ya untuk mengingat kembali. Sedangkan materi kita hari ini adalah tentang regresi berganda ya, dan regresi nonlinear. Ingat, sebelumnya kita belajar regresi linear, sekarang regresi berganda dan regresi nonlinear. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang kita baca apa sih definisi dari regresi berganda. Regresi linear berganda atau regresi polinom itu bertujuan untuk mencari hubungan fungsional antara beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terukur. Kalau minggu lalu kita belajar tentang regresi linear, itu hanya satu buah variabel bebas dengan satu buah variabel terikat atau terukur. Nah, kalau kita bilang berganda di sini ya, kalau kita mengatakan berganda di sini, berarti ada beberapa variabel bebas. Variabel bebasnya bisa lebih dari satu ya, tapi variabel terukurnya tetap hanya satu ya. Dengan demikian kita mempunyai hubungan antara satu variabel tidak bebas, artinya satu variabel terukur atau terikatnya yang kita namakan dengan Y di sini ya, dengan variabel lain yang bebas ya, artinya bisa ada X1, bisa ada X2, X3 dan seterusnya ya. Ingat, kalau berganda berarti ada beberapa variabel bebas X1, X2, X3 dan seterusnya, dia mempengaruhi suatu variabel terukur atau terikat. Bedanya di situ. Misal tadi kita pengen meneliti pengaruh dari bentang balok ya, L, momen inersia balok,
mutunya dan lain sebagainya, itu ada namanya variasi. Yang kita variasikan nilainya dapat bergerak terus. Nah, itu kita simbolkan dia X1, X2, dan X3. Sedangkan variabel terukurnya atau terikatnya adalah si kuat lenturnya, atau kita simbolkan dia Y. Jadi, sebenarnya kalau secara teoritis, kuat lentur balok beton, ya, atau kita sebut namanya momen nominal, MN, itu akan dipengaruhi oleh bentangnya, kemudian momen inersianya, dan mutunya. Ya, dan masih banyak lagi hal lainnya. Jadi, kalau kita punya beberapa variasi bebas seperti ini, ada L, ada inersia, ada FC aksen, maka kita menggunakan namanya regresi berganda. Tapi kalau kita misalkan hanya satu nilai X saja, misalkan kita pengen meneliti kuat lentur nominal balok beton yang dipengaruhi oleh bentang L. Nah, cukup satu saja, maka kita boleh menggunakan regresi linier sederhana. Tapi kalau sudah banyak variabel bebasnya, nah ini sudah banyak variabel bebasnya, seperti ini ada X1, ada X2, ada X3, maka kita harus menggunakan regresi linier berganda. Nah, sekarang untuk meramalkan nilai Y, ya, apabila semua nilai variabel bebas diketahui, artinya X1, X2, X3 itu diketahui, maka kita dapat mempergunakan persamaan regresi linier berganda. Ya. Jika variabel terukur adalah Y, artinya yang terukur tadi yang kita pengen cari itu adalah Y, dan variabel bebasnya X1, X2, dan sampai XK, maka model regresi polinom liniernya adalah ini. Nah, adalah ini. Ya. Y sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X1 ditambah B2 kalikan X2 dan seterusnya sampai BK dikali XK ditambah nilai galatnya atau E-nya, ya, atau errornya, ya. Nah, untuk sejumlah N pengamatan, misalkan jumlah pengamatan kita banyak, maka namanya ada YI, B0 tambah B1 X1I ditambah B2 X2I, ya, dan seterusnya. Jadi yang kita untuk tambahkan, ya, kalau di sini untuk sejumlah N pengamatan, di mana berarti kita tambahkan notasi I di sini, ya. Notasi I juga di sini. Setiap X kita berikan notasi I, ya. Sama yang galatnya. Ya, beda ya. Jadi rumusnya ditambah saja. Ya, rumusnya sebenarnya sama tapi ditambah dengan notasi I di situ. Di mana I adalah 1, 2 sampai dengan N sesuai dengan jumlah pengamatan kita. Nah, kemudian apa? Nah, di sini kalau kita baca di sini, ya, berarti apa? Y di sini, ya, Y sama dengan B dikalikan X ditambah dengan E. Jadi rumusnya kalau kita singkat, Y sama dengan B dikalikan X tambah E, ya. Y sama dengan X dikalikan B ditambah E. Nah, kalau kita pengen cari E, ya, berarti apa? Kita pindah ruasnya, berarti E sama dengan Y. Ini karena dia positif, pindah ruas ke kiri, berarti Y minus XB. Ya, berarti nilai galatnya atau errornya adalah Y dikurang X dikalikan B, di mana nilai E ini berupa vektor, ya, berupa vektor. Ini dia nilai E-nya, ya, berupa vektor. Kemudian Y juga berupa vektor, ya. Yang X itu berupa matriks dan B berupa vektor, ya. Jadi kita sebut E sama dengan Y dikurang X dikalikan dengan B. Bisa kita tulis seperti ini, berarti apa? Galat pengamatan terhadap fungsi regresi adalah E, ya kan? E dikurang sama dengan Y kan, dikurang B0 dikurang B1 X1I dikurang ini seterusnya, ya. Atau boleh juga kalian dapat yang persamaan ini sebenarnya, ya, itu dari sini. Nah, dari sini, ya, dari sini. Jadi E ini kita sendirikan, ya, sehingga apa? Semua ini menjadi minus karena dia berubah posisi, ya, pindah ruas. Jadi E, ya, E sama dengan YI dikurang B0 dikurang B1 X1I dikurang dan seterusnya, ya. Jadinya rumusnya seperti ini.
ya. Nah, kalau kita bilang jumlah berarti sigma, ya. Jumlah kuadrat Galat adalah berarti JKG, jumlah kuadrat Galat adalah berarti kalau namanya jumlah adalah sigma di sini, ya. Sigma Galat apa? Galat adalah E, ya. Galat adalah E. Namanya dia kuadrat Galat berarti apa? E kuadrat di sini. Ya. Jumlah kuadrat Galat berarti adalah sigma EI kuadrat, ya. Sama dengan nilai ini semua tadi ini dijumlahkan. Ya. Sigma dari ini semua. Ya. Sama saja rumus ini sama persis, cuma namanya dia dijumlah berarti kita tambahkan notasi sigma di sini. Ya. Kita tambahkan notasi sigma di sini. Oke. Ya. Dengan melakukan penurunan parsial, ya, sigma EI kuadrat atau jumlah kuadrat Galatnya terhadap komponen vektor B dengan menyamakannya sama dengan 0, maka do sigma EI kuadrat dibagi dengan do B0 sama dengan ini semua. Ya, istilahnya, ya, persamaan ini kita turunkan terhadap B0-nya. Ya, kita turunkan terhadap B0 dapatlah ini persamaannya. Kita turunkan terhadap B1 ini persamaannya dan seterusnya. Ya. Nah, di mana persamaan tadi setelah disederhanakan akan menjadi seperti ini. Nah, ini persamaan sederhananya. Ini disebut dengan persamaan normal, ya. Atau nanti kita bisa sebut namanya simultan. Jadi N B0 ditambah B1 sigma X1I ditambah B2 sigma X2I ditambah seterusnya sampai dengan BK sigma XKI itu sama dengan sigma YI, ya. Oke. Ini persamaannya, di mana persamaan ini harus kita jadikan dia sebuah matriks simultan. Nah, kita susun, ya. Jadi persamaan normal ini kita susun jadi persamaan simultannya menjadi seperti ini, ya. Ini gampang saja, berarti apa? Yang nilai n, ya. Jadi kita bedakan di sini. Di sini ada matriksnya, ya. Misalkan ada namanya matriks A, ya. Ya, ini adalah matriks A, ya. Ini adalah matriks A, ya. Ini matriks B, ya, misal seperti itu. Ini misalkan matriks Y, ya, matriks Y. Ya, ada 3 buah matriks. Berarti apa? Semua koefisien B kita masukkan di sini. Misal N, B1, B2 sampai dengan BK, ya. N sigma X1, sigma X2 sampai dengan sigma KI, ya. Nah, sigma KI, ya. Sigma KI, ya. N, sorry ya saya ulang, ya. N sigma X1I, sigma X2I, sigma XKI. Nah, kemudian sigma X1I, sigma X1 kuadrat I, sigma X1I dikalikan X2I dan seterusnya. Nah, ini kita tulis di sini. Ya. Jadi N kemudian ini semua, ya, kita masukkan dalam satu matriks, ya. Ini juga sama, ya. Nah, ini kita pisah-pisah, ya. Sudah, kita taruh di sini semua. Kemudian berarti apa? B0, B1, B2 sampai dengan BK kita tulis di sini, ya. Kita tulis di sini, ya. B0, B1 sampai BK kita tulis di sini, ya. Karena sama. Ada B0, B1, B2, BK, B0, B1, B2, BK, B0, B1, B2, BK. Jadi kita taruh di sini, ya. Kita taruh di sini. Nah, sekarang ini semua sudah kita tulis dalam matriks. Sekarang ini juga kita tulis dalam matriksnya. Berarti apa? Sigma Y1, sigma X1I, YI, sigma X2I, YI dan seterusnya. Nah, sama ini kita tulis di sini, ya. Kita tuliskan di sini. Ya, jadi ini satu buah vektor jadinya, ya, satu buah vektor. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian pengen menyelesaikan regresi berganda, kita gunakan rumus ini, ya. Rumusnya ini. Tapi kalau pengen dapat dari mana ini, ya turunannya dari sini semua, ya, turunan dari sini semua. Jadi rumusnya kita pegang ada rumus yang ini, ya. Ini harus kalian catat ya rumusnya. Oke.
Nah, sekarang kita lihat di sini. Boleh kita susun persamaan simultannya menjadi, nah sekarang gini. Sebenarnya ya, yang kita cari adalah nilai B0, B1 sampai BK. Nilai N, sigma ini semua sudah kita dapatkan. Ya, bisa kita dapatkan dari data penelitian kita. Tapi yang kita susun adalah berapa sih persamaan atau fungsi regresi bergandanya. Nah, yang kita cari adalah nilai B0, B1 sampai BK. Ini semua sudah ada angkanya. Ya, ini juga sudah ada angkanya. Sehingga apa? Ini misalkan saya simbolkan dia menjadi matriks A, ini vektor B, ini vektor H. Ya. Di mana A dikalikan B sama dengan H, ya. Matriks ini dikalikan dengan vektor ini sama dengan vektor ini. Ya, A dikalikan B sama dengan H. Berarti apa? B yang kita carikan ini. Yang kita cari adalah ini. Nah, berarti B sama dengan H dibagi dengan A. Ya, turun ke bawah sini. Berarti apa? Menjadi A inverse dikalikan dengan H. Ya, dimana A inverse ini, ya, atau inverse A ini adalah sama dengan seperdeterminan A dikalikan dengan A join A-nya. Ya, atau boleh kita tulis transpose dari matriks kofaktor dibagi dengan determinan A. Ya. Ya, jadi kita belajar lagi tentang matriks di sini. Ada namanya determinan, ya. Ada namanya matriks kofaktor. Ya. Ya, nanti itu kita transposkan. Ya, kita transposkan. Nah, cukup untuk mendapatkan persamaan regresi, kita gunakan rumus ini. Ya, gunakan rumus ini. Ini rumus tadi, ya. Kita gunakan rumus ini. Nanti kita akan dapat persamaan regresinya. Ya. Nah, bagaimana untuk tingkat kesalahannya atau errornya? Ya, kesalahan baku regresi sama dengan simpangan baku atau standar deviasi dari kesalahan pengganggu. Ya, dinyatakan dengan SE kuadrat sama dengan sigma EI kuadrat dibagi dengan N min K dikurang 1. N adalah jumlah pengamatan kita. Ya, K adalah banyaknya variabel bebas. Kalau variabel bebas kita ada 2, berarti nilai K-nya 2. Kalau variabel bebas kita ada 3, berarti ada X1, X2, X3, berarti nilai K-nya ada 3. Ya. Dikurang 1. Nah, di mana SE, ya, kalau ini kita jadikan SE biasa, berarti apa? Kuadratnya kita hilangkan dengan cara kita akarkan. Ya, kita akarkan ini. Berarti ya jadilah SE sama dengan akar dari ini. Nah, jika matriks D sama dengan X transpose dikalikan X diinverskan, maka varian B, J dapat dinyatakan dengan SBJ kuadrat sama dengan SE kuadrat dikalikan DJJ. Ya, di mana DJJ sama dengan elemen matriks D dari baris J dan kolom J. Ya, jadi kalau misalkan D11 berarti di baris 1 kolom 1. Misalkan D33 berarti baris 3 dan kolom 3. Sehingga nanti terletak pada diagonal utama di sini. Ya, akan terletak pada diagonal utama. Simpangan bakunya dari BJ adalah akar dari SBJ kuadrat. Oke, ini sama saja. Boleh ya. Jadi SBJ sama dengan akar dari SBJ kuadrat. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Di sini ada contoh 6.1. Ya. Ada 10 rumah. Ya, ada 10 rumah tangga yang merupakan sampel acak dari suatu penelitian. Berarti ada 10 sampel, ya. Ya, berarti ada nilai ini ada 10 buah. Ya. Ya. Nilai ini ada 10. Ya. Kita hitung 1, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Antara lain ditanyakan tentang banyaknya konsumsi atas komoditi tertentu dalam satuan, ya. Harga komoditi dalam satuan dan pendapatan dalam satuan. Nah, kita ketahui bahwa permintaan terhadap komoditi tersebut untuk keperluan konsumsi, jadi ini adalah keperluan konsumsi, kita simpulkan Y, itu akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya yang berupa harganya,
Itu variabel bebas pertama. Dan variabel bebas kedua adalah pendapatan. Nah, jadi gini, keperluan konsumsi rumah tangga itu dipengaruhi oleh harganya, ya, harga konsumsinya sama pendapatan si rumah tangga itu, ya. Berarti apa? Ada variabel bebasnya X1 dan X2 di sini. Sedangkan variabel terikatnya atau terukurnya adalah si Y atau konsumsinya, keperluan konsumsi. Nah, kita tulis X1, 2, 3, 5 dan seterusnya, X2, 3. Ini data dari hasil penelitian atau kuesioner kita. Kita wawancarai per masing-masing rumah tangga, kita dapat data pertama ini, ya. Data kedua dapatnya ini. Data ketiga ini dapatnya, dan seterusnya sampai data ke-10. Nah, yang kita pengen hitung adalah hitung B0, B1 dan B2. Berarti hitung ini. Nah, hitung B0, B1 sampai B2. Ya. Dari persamaan regresi Y sama dengan B0 tambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nanti kalau kita B0 dapat, B1 dapat, B2 dapat, maka kita bisa menyusun persamaan regresi bergandanya. Hitung juga kesalahannya, ya. SB0, SB1 dan SB2. Jadi masing-masing ini B0, B1 ada faktor kesalahannya, errornya berapa. Nah, ini sudah kita bikin tabel seperti ini, ya. Tabel X1 kita tulis seperti ini, sama persis dengan contoh ini, ya. Kalau ini dia mendatar cara nulisnya, kita jadikan dia ke bawah cara nulisnya. 2, 3, 5 dan sampai 6, ya. 3, 4, 6 sampai dengan 3. Y-nya 5, 8 sampai dengan 3. Data yang kita dapat di lapangan hanyalah ini. Ya. Ya, data yang kita dapat di lapangan atau data yang dari soal itu dapatnya adalah ini. Nah, sana apa? Kita susun X1 kuadrat berapa? Berarti 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, dan seterusnya. X2 kuadrat, berarti apa? 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, 6 dikuadratkan 36, dan seterusnya. Sekarang X1 dikalikan X2, 2 dikalikan 3, ya, sama dengan 6, ya. X1 dikalikan Y, berarti apa? 2 dikalikan 5, 10, ya. X2 dikalikan Y, berarti apa? 3 dikalikan 5, berarti 15. Ini adalah bukan Y2 tapi Y kuadrat, ya. Nah, ini Y kuadrat, ya. Jadi nanti silahkan diperbaiki, ya. Jadi Y kuadrat berarti apa? 5 dikuadratkan 25, 8 dikuadratkan 64, dan seterusnya. 3 dikuadratkan 9. Nah, kalau sudah, ya, ini semua sudah kita tulis, ya. Sudah kita tulis, ya sudah. Kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Sigma X1 berarti 2 tambah 3 tambah 5 sampai ini adalah jumlahnya 40. 3 tambah 4 tambah 6 seterusnya adalah 47. Dan seterusnya kita jumlahkan ke bawah semua. Ya. Nah, di sini ini kita cari nilai rata-ratanya, ya. Kita cari nilai rata-ratanya. Tadi ingat jumlah N-nya ada 10. Ya. Ini kalau kita hitung barisnya ada 10. Berarti apa? X1 bar atau rata-rata nilai X1 adalah 40 dibagi 10. Berarti adalah sama dengan 4. X2 barnya adalah 47 dibagi 10, berarti 4,7. Ya. Y barnya adalah berarti 74 dibagi 10, 7,4. Jadi ini adalah nilai rata-ratanya. Jumlah ini dibagi dengan N-nya. Ya, N-nya adalah 10 buah. Karena kita ada 10 rumah di sini. 10 rumah. Oke, saya lanjutkan. Sudah dapat data ini, baru kita susun persamaannya, ya. Baru kita susun persamaannya. Ya, baru kita susun persamaannya. Persamaan ini kalau kalian perhatikan itu sama persis yang saya bilang tadi. Nah, ini persamaannya. Ya, sama persis. Pertama N dulu, kemudian sigma X1, kemudian sigma X2, dan seterusnya. Nanti sigma X1 lagi, sigma X1 kuadrat, ya. Sigma X1 akan X2. Sudah. Sama. Berarti apa? N. Sigma X1I, sigma X2I, sigma X1I, sigma X1I kuadrat, ya.
sigma X1I dikalikan dengan X2I dan seterusnya. Berarti apa? N-nya berapa? N-nya 10. Sigma X1I 40. Seperti ini. Ya. Kemudian sigma X2I berarti ini 47. Ya, tulis 47 di sini. Kemudian sigma X1 sama ya, ini 40. Sigma X1 kuadrat berarti, nah, sigma X1 kuadrat berarti apa? Di sini kita ambil yang ini. Nah, sigma X1 kuadrat berarti 180. Ya. Sigma X1I dikalikan X2I. Nah, ini 192. Ya, 192. Ya, kita ambil. Dan seterusnya. Ya, jadi data ini semua kita ambil dari tabel sebelumnya. Kemudian ini terturun ke bawah sini sama ya. Yang ini ya. Nah, yang ini adalah sigma YI, sigma X1I YI, sigma X2I YI. Berarti ini. Ya. Sigma apa tadi? Sigma YI berarti ini 74. Sigma X1 YI. Nah, ini 282 sama 375. Ya, 282 375. Nah, sudah. Ini adalah matriks A. Ya, ini matriks B, ini vektor H ya, sorry. Matriks A, vektor B, vektor H. Berarti apa? A dikalikan B sama dengan H. A dikalikan B sama dengan H. Sudah, berarti kalau kita pengen cari B-nya, ya kan? Ini angkanya sudah dapat. Angkanya sudah dapat. Yang ini kan belum dapat angkanya. Berarti apa? Kita cari B-nya. B sama dengan A inverse dikalikan H. Ya, A inverse dikalikan H. Sudah. Tadi apa? A inverse sama dengan seperdeterminan A dikalikan A join A. Atau transpose dari matriks kofaktor dibagi dengan determinan A. Ya, sudah. Ini matriks kofaktornya. Ya, ini matriks kofaktornya, sorry. Ya, ini adalah matriks kofaktornya. Ya, matriks kofaktornya. Ada K11, K12, K13, K21, K22, dan K23, dan seterusnya. Nah, ini kita cari. Berapa sih nilai K11, berapa nilai K12, dan berapa nilai K33, dan seterusnya ya. Kita cari di sini. Kita cari. Nah, kalau kalian masih ingat matematika, kalau kalian pengen mencari K11, ya, berarti yang kalian coret adalah ini. Nah, ini kalian coret, set. Kalian coret. Ya, kalian coret seperti ini, coret seperti ini. Berarti apa? 180, ya. 180 dikalikan 237 dikurang 192 kali 192. Jadi kali silang. Ya. Nah, ini. Ya. Sudah. Ya kan? Berarti adalah tadi kan kalau K11 ini saya coret di sini, ya kan? Berarti 180 kali 237 dikurang dengan 192 kali 192 atau 192 kuadrat. Kalau K12, ya K12 berarti coretnya seperti ini coretnya. Nah, coretnya seperti ini. Berarti apa? Ini yang dikali. Ya. Berarti apa? 40, ya. 40 kali ini. Nah, ya. 40 dikali 237, ya kan? Dikurang dengan 47 kali 192. Ingat, positif, negatif, positif, ya. Kemudian negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ya. Diingat tanda plus minusnya. Nanti lihat lagi buku matematika untuk mencari matriks kofaktor. Ya, intinya seperti itu. Kalau misalkan kalian K22 berarti ini, ya. Ya kan? K22, ya. Ya. K22 adalah yang ini. Ya, kan berarti apa? Coret seperti ini coretnya. Ya, ya, coretnya seperti itu. Berarti apakah di sini kali ke sini dikurang ini kali ke sini. Nah, sudah. Itu seterusnya. Nanti lihat lagi di buku matematika. Nah, dapat nih kofaktor K11, K12, K13, K21, dan seterusnya. Untuk mencari determinan, kita bisa pakai persamaan ini ya.
ya. Berarti apa? A11 ya, ini ya dikali dengan K11 yang di sini. Berarti apa? 5796. Berarti 10 dikali 5796 ditambah A12 ya. 12 berarti 40 ya. 40 ya. 40 ini 40 dikali dengan K12 ini ya, minus 456. A baris 1 kolom 3 ya, A13 berarti 47 ini ya, dikali dengan K13 ya, berarti dikali dengan minus 780. Dapatlah determinannya 3060 ya, 3060. Kalau sudah, berarti kita susun. A inverse adalah seperdeterminan dikalikan kofaktor tadi ya, atau transfer kofaktor. Jadi nilai kofaktor tadi harus kita transposkan ya, kita balik nih. Tadi K11, K12, K13. Nah, ini kita balik. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris ya. Berarti K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31 sampai K33. Ini kita balik. Berhubung ini sama sebenarnya ya, ini sama saja nilainya, maka jadi seperti ini. Nah, sama saja, mau dibalik pun ya sama, tapi harus kita transposkan. Ingat ya, harus kita transposkan, harus kita balik. Nah, ya sudah, berarti kita dapatkan 1/3060 ya, ini dikali dengan K11 kita masukkan ya, ini K11. K21 kita masukkan, K21 adalah ini. Nah, kita masukkan dan seterusnya. Nah, tadi masih ingat rumusnya adalah ya, B sama dengan A inverse dikalikan dengan H. A inverse adalah seperdeterminan dikalikan transpose kofaktornya. Ya, berarti ini B ya. Ini A inverse, ini adalah H-nya. Ya. Jadi ini adalah vektor B, ini adalah A inverse ya. A inverse ini adalah vektor H-nya. Ya, kita susun lagi. B sama dengan A inverse dikalikan H. Ya sudah. Untuk mendapatkan B0, ya, untuk mendapatkan B0 adalah 1/3060 baris dikali kolom. Ya. 5796 kali 74. Ya, ini kali ini. Ini kali ini. Kemudian ini kali ini. Ini kali ini. Ya. 576 dikali 74 ditambah minus 456 kali 282 ditambah minus 780 dikali 375. Dapat B0 adalah sekian. B1 adalah 1/3060 dikali dengan, berarti ini minus 456 dikali 74 ditambah 161 kali 272 ditambah minus 40 kali 375. Dapatnya ini ya, dan seterusnya, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom ya. Sudah, dapatlah B0. Ini dapat kita ya, dapat di sini B0, B1, B2, dapat semua angkanya ini. Berarti apa? Persamaan regresi linear bergandanya adalah B0 ditambah B1 X1 tambah B2 X2 ya. Ini persamaannya. Berarti apa? B0 kita masukkan 2,55 ditambah ini minus ya, berarti minus 1,0921 dikali X1 tambah 1,96 dikali X2. Dah, ini adalah persamaan regresinya. Berarti nanti kalian bisa bikin kurvanya. Kalau misalkan X1 nya nilainya sekian, X2 nilainya sekian, maka Y-nya adalah sekian. Kalau misalkan X1 nya adalah sekian lagi, X2 adalah sekian, maka Y-nya sekian. Berarti kalian bisa membuat kurvanya ya. Kalian bisa membuat trend line-nya, apakah dia nilai yang korelasinya positif, apa korelasi negatif ya, apakah dia kurvanya akan naik, apakah kurvanya akan turun. Ini persamaannya. Kalau kita nggak bikin persamaannya ya, dari hasil ini tadi kita sulit untuk membuat kurvanya.
atau sulit untuk mendapatkan pengaruh. Kira-kira berarti X1 pengaruhnya seberapa besar, X2 pengaruh seberapa besar, itu tergantung dari koefisiennya ya. Nah, tergantung dari koefisiennya. Oke. Nah, ini pun sudah jelas ya. Di sini kenapa dia B1 ini nilai negatif? Karena apa? Di sini X1. Kalau X1 semakin besar, maka nilai Y-nya akan berkurang. Artinya apa? X1 apa? X1 adalah harga. Kalau harganya semakin besar, maka keperluan konsumsi juga akan semakin ditahan. Ya. Nah, itu makanya dia nilai negatif. Ya, berarti apa? Bisa kita lihat seberapa besar sih dampak dari variasi harga. Berapa besar sih dampak dari variasi pendapatan. Nah, itu bisa kita lihat kesimpulannya. Nah, berarti kita bisa lihat trendline-nya ya. Kalau harga sekian, pendapatan sekian, maka keperluannya bisa bagaimana. Misalnya harga lagi sekian, pendapatan sekian, nah, bagaimana. Nah, itu bisa kita lihat ya. Jadi sebenarnya regresi ini sangat penting kalau kalian pengen melakukan penelitian ya. Itu nanti bisa kita dari regresi ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa penelitian kita pengaruh ini adalah bagaimana, pengaruh ini adalah bagaimana. Itu bisa kita lihat. Berarti pengaruh harga dia malah mengurangi konsumsi. Makin besar harganya maka semakin sedikit keperluan konsumsinya. Nah, sudah. Sekarang nilai ini seberapa besar sih tingkat errornya? Ya. Nilai ini seberapa besar tingkat errornya ya. Berarti apa? E transport dikalikan E atau sigma EI kuadrat. Ini rumusnya ya, masih ingat tadi ya. Rumusnya itu kalau kalian ingat dapatnya dari sini. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya dapat dari sini ya. Ya, rumusnya dari sini dapatnya. Nah ya, rumusnya ini ya, sama persis. Berarti apa? Kita ambil data kita yang tadi, sigma YI kuadrat 2626 min B0. B0 berapa? 2,55 kali sigma Y ya. Dan seterusnya minus B1. Oke, dan seterusnya. Dapatlah sigma EI kuadrat atau jumlah kuadrat galatnya adalah 9,7576. Berarti apa? Kalau kita pengen cari SE kuadrat adalah sigma EI kuadrat atau jumlah kuadrat galat dibagi N nya 10 ya, tadi jumlah pengamatan 10, jumlah variabel bebasnya adalah 2 ya, dikurang 1 berarti 10 kurang 2 8, dikurang 1 7 ya. Masukkan di sini, masukkan saja ya. 9,7576 dibagi 7 dapat 1,3939. Nah, sudah didapat itu, berarti dapat SE kuadrat adalah sekian. Nah, sebenarnya sigma XI kuadrat itu dapat dihitung langsung juga ya dengan rumusnya ini. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi sigma EI kuadrat dapat dihitung langsung dan EI-nya adalah sama dengan YI dibagi dengan Y aksen I. Nah, nanti kita lihat. YI-nya ini ya. Nah, YI-nya ini. Nah, ini sama persis dengan cara ini. 2,5529 dikurang ini, tambah ini. Sama persis. Nah, ini dihitung semua untuk I-nya sama dengan 1, 2, sampai dengan 10. Masukkan. X1-nya berapa? X2-nya berapa? Nanti di pengamatan keduanya, X1-nya lagi berapa? X2-nya berapa? Masukkan semua. Ya, itu bisa kalau kita pengen dapatkan rumus yang pakai ini. Nah, sehingga apa? Apabila D sama dengan X transpose dikalikan X diinverskan dan SBJ kuadrat sama dengan SE kuadrat DJJ, di mana DJJ adalah elemen matriks dari baris J dan kolom J terletak pada diagonal pokok ya. Ya. D sama dengan X transpose X inverse itu sama dengan ini. Jadi sebenarnya itu sama dengan A inverse. Ya, ini sama. Ya. Ini sama. Ya. Berarti apa? D sama dengan
1/3060 dikalikan dengan ini semua ya. Ini persamaan ini kalian tadi dapat dari A inverse, yaitu seperdeterminan A dikalikan dengan transposnya matriks kofaktor ya. Sama ini ya, sama saja dengan ini. Nah, sama ini ya, A inverse ya. Sudah. SB0 kuadrat sama dengan SE kuadrat dikali D11. Ingat, SE kuadrat 1,39 dapat dari sini ya, dapat dari sini ya. Nih SE kuadrat ya. D11 ingat DJJ ya, 11 berarti apa? Baris 1 kolom 1 berarti ini ya. Berarti SE kuadrat D11 berarti 1,3939 dibagi ini ya kan, dikali dengan ini dapat sekian. Kalau kita cari SB0 nya berarti ini diakarkan ya, diakarkan 1,62 berarti inilah tingkat error dari B0 nya, tingkat error dari B0 nya. Nah, kalau B1 bagaimana? B1 SB1 kuadrat sama dengan SE kuadrat dikalikan D22. Ini angkanya sama ya, 1,39 dikalikan ini D22 baris 2 kolom 2 berarti ini. Nah ya, 3060 161 dapat sekian. Ini juga seterusnya D33 berarti baris 3 kolom 3 yang ini ya. Nah, ini kalau kalian lihat tadi, maka apa? Pada diagonal pokok ya, diagonal pokok. Nah, diagonal pokok ya, diagonal pokok. Dapatlah ini tingkat errornya untuk B0, ini tingkat error untuk B1, ini tingkat error untuk B2 ya. Nah, SED11, SED22 dan SED33 merupakan kesalahan baku dari dugaan kita atau ramalan kita terhadap B0, B1 dan B2. Jadi sebenarnya persamaan regresi ini bisa saja dia salah ya. Tapi seberapa tingkat kesalahannya itu kita lihat di sini. Nah, ini tingkat kesalahannya ya. Merupakan kesalahan baku dari penduga B0, B1 dan B2. Dan biasanya ditulis di bawah nilai masing-masing penduganya. Nah, ini kita tulis di sini bahwa angka ini nilai kesalahannya 1,62. Nilai ini kesalahannya adalah 0,27. Nilai ini kesalahannya adalah 0,30. Sudah seterusnya. Nah, dan biasanya ditulis di bawah nilai masing-masing penduga tersebut. Semakin kecil kesalahan penduganya, semakin kecil angka ini 1,6, 0,2, maka makin baiklah atau makin teliti hasil ramalan kita. Metode kuadrat terkecil akan memberikan atau menghasilkan kesalahan baku yang minimum bagi setiap penduganya. Oke ya. Artinya metode lain tidak akan menghasilkan kesalahan baku yang lebih kecil atau paling-paling ya setidaknya sama hasil kesalahannya apabila dibandingkan dengan metode kuadrat terkecil. Itulah sebabnya penduga dengan metode kuadrat terkecil diberi nama BLEU, Best Linear Unbiased Estimator. Nah, itu. Oke. Ya. Jadi kita dapat nilai regresinya, kita juga dapat nilai kira-kira errornya seberapa. Ya, errornya 1,6, 0,2 dan 0,3. Sudah. Nah, ini contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya. Nanti ini bisa kalian sambil baca ya. Bisa sambil kalian baca. Ini nilai N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seterusnya. Ini variasinya adalah pendapatan ya per tahunnya dan kekayaan untuk tahun yang bersangkutan. Nah, ini konsumsi per tahun. Jadi kira-kira konsumsi kita per tahun itu tergantung dari pendapatan dan kekayaan kita untuk setiap tahunnya. Nah, carilah persamaan regresi linearnya. Nah, sama. Ini juga kita jadikan seperti dulu. Kita jadikan dia tabel. Kalau sudah, ini kita tulis simultannya. Ya, kita tulis simultannya. Ya, sorry ya. Ini kita tulis simultannya. Ya, kita tulis simultannya seperti ini. Ya, dimana kalau kita cari B sama dengan inverse dari A dikalikan H. Sudah, cari matriks kofaktornya.
Ini kofaktor dapat semua. Ya, ingat ya kofaktor tadi, kalau misalkan saya pengen cari K32, berarti apa yang saya coret ini? Nah, berarti apa? Ini kali ini dikali ini. Ya, sudah dapat determinannya berarti A11 kali K11, A12 dikali K12 dan seterusnya. Dapatlah determinannya sekian. Berarti A inverse adalah determinan dikalikan dengan transpos dari kofaktor K. Ingat, harus ditransposkan. Tapi biasanya dia angka baris dan kolomnya dia sama ya. Jadi tapi harus tetap ditransposkan. Berarti apa? B sama dengan A inverse dikalikan dengan H. Ya, H-nya adalah yang tadi nih. Ini H-nya. Ya, H-nya itu. Nah, maka B0 adalah nilainya sekian. Nih B0 nilainya. B1 ini nilainya. Ya, B2 ini nilainya. Jadi apa? Persamaan regresi bergandanya adalah ini. Jadi persamaan regresi bergandanya adalah yang ini. B0 ditambah B1 dikalikan X1 tambah B2 dikalikan X2. Nah, sudah. Maka kalau kita mencari kesalahannya, ya, ingat, tadi kalau kita mencari kesalahan atau errornya, bisa kita gunakan pakai yang ini ya. Ya. Bisa kita gunakan pakai yang ini, ya. Pakai rumus yang ini juga boleh, silahkan saja. Atau menggunakan ini. Dapat dihitung langsung dan EI-nya adalah ini. Berarti apa? Berarti kalau kita pakai cara yang kedua, kita tulis, kita kan dapat sudah persamaan ini. Ya, persamaan regresi bergandanya dapat. Dapatnya dari depan tadi. Nah, dari sini dapatnya. Ya kan? Berarti kalau saya pengen cari X1, X2 ya, ada nilai. Berarti apa? Saya masukkan minus 1,037 ditambah 0,8849 X1. X1 ada 80 ditambah 0,0294 X2 adalah 120 sama dengan ini. Ya, 73,283. Begitu seterusnya, kalau saya ambil sini, ini 60 masukkan X1-nya, X2-nya masukkan 30. Dapatnya sekian. Sehingga apa? Nilai E-nya adalah, errornya adalah Y di sini. Ini kan nilai Y sesungguhnya. Ini adalah Y penaksiran kita. Berarti errornya adalah Y sesungguhnya dikurang dengan Y penaksiran kita. 74 dikurang dengan 73,283. Dapatlah 0,717. 98 dikurang 98,066. Dapatnya minus 0,066. Inilah selisih kita. Selisih dari seharusnya nilai 74, tapi kita dapatnya 73,283. Seharusnya 53, kita dapatnya 52,9. Itu penaksiran kita. Sehingga apa? Untuk dapatkan sigma EI kuadrat adalah Y dikurang ini, ya berarti 0,717 itu dikuadratkan. Ya. Minus 0,066 dikuadratkan. 0,368 dikuadratkan, dapatnya ini. Ya. Sehingga apa? Sigma EI kuadrat adalah ini. Nah, dapat nih berarti. Ya kan? Nah, sudah. Dapat dihitung langsung dan EI adalah YI dikurang Y aksen I atau penaksiran kita. Nah, dapat langsung. Boleh cara tadi atau pakai cara ini juga silahkan. Nah, sudah. Berarti SE kuadrat adalah sigma EI kuadrat dibagi 2. N-nya 5 tadi. Dikurang variabel bebasnya ada 2 buah. Sisa 3 dikurang 1, sisa 2. Berarti 0,7794 dibagi 2. Dapatnya ini. Udah. Ini sama saja dengan tadi. Sehingga apa? Didapatlah ini semua. Ingat, kita pakai yang baris I dan kolom I. Terletak pada diagonal utama. Ya. Nah, ini. Ya. Nih, tampil. Oke. Dapatlah angka sekian. Ini dalam bentuk kuadrat. Berarti kalau dalam bentuk biasa pangkat 1, berarti ini diakarkan. Diakarkan dapatlah sekian. Ini diakarkan. Ya. Inilah nilai errornya. Berarti rumus tadi ini ya. Nah, persamaan ini tadi errornya adalah sekian. Ya, errornya adalah sekian. Oke. Nah, cukup sampai situ.
sudah dapat, kita sudah bisa menghitung kalau ada 2 variabel atau ada 3 variabel bebasnya atau bahkan lebih banyak variabel bebasnya, kita dapat menyusun persamaan regresi linear bergandanya. Ya, dimana garis ini nanti regresi ini berguna untuk kita dapat memberikan kesimpulan apakah dia nilainya positif naik korelasinya, apakah dia negatif turun ya kurvanya. Dengan nilai error yang kita dapat hitung juga, nilai errornya adalah sekian. Nah sekarang kalau kalian masih ingat minggu lalu juga kita juga ada namanya interval ya. Ya interval berarti selang antara nilai koefisien regresi selang bawah, batas bawah sampai dengan batas atas. Rumusnya ini ya, rumusnya ini. Oke, supaya lebih cepat saya langsung ke contohnya ya. Dengan menggunakan data dari contoh soal 6.1, ini soal 6.5 ya. 6.1 berarti yang tadi. Nah, ini 6.1. Data-data yang kita ambil, data-datanya dari ini ya. Nah, ini kita ambil datanya, B0 kita ambil, B1 kita ambil, B2 kita ambil. Ya. Sama nilai errornya kita ambil juga, SB0, SB1 dan seterusnya. Ya. Ya kita ambil. Yang ini ya. Ini kita ambil. Nah, itu kita ambil. Nah, buatlah pendugaan interval atau selang untuk B0 dan B2 ya. Kalau B0 kita ambil 1 min alpha sama dengan 0,95, berarti tingkat errornya sekitar 5% ya. Sedangkan B2 kita ambil misalkan tingkat errornya 10%. Kira-kira masuk nggak? Dari 5% itu kira-kira masuk nggak nilai kita? Kalau nggak masuk berarti tingkat errornya bisa lebih dari 5%. Sudah, berarti apa? 1 min alpha sama dengan 0,95. Berarti apa? Alfanya, ya alfanya adalah 1 min 0,95. Ya sudah, kita tukar. Ini pindah ruas ke sini. Ini pindah ruas ke sini. Ya. 1 minus 0,95. Berarti apa? 0,05 itu tingkat errornya. Berarti apa? T alpha dibagi 2 N min K, ini kurang ya, N min K dikurang 1 sebenarnya. Ya, berarti apa? T-nya adalah alfanya 0,05 dibagi 2, karena apa? Pengujian terhadap dua sisi. Dikali dengan derajat kebebasannya adalah 7. 10 dikurang K-nya 2 buah variabel bebasnya dikurang 1, berarti 7. Ya, dapatnya 2,3646. Ini dapat dari mana sih? Kalian baca atau buka tabelnya distribusi T-student. Ya, T-student. Ini sudah saya lampirkan di halaman terakhir. Ya, T-student. Untuk alpha tadi, ya, alpha kita kan alpha per 2. Berarti apa? 0,05 dibagi 2, berarti 0,025. Derajat kebebasan adalah 7. Berarti apa? Kita ambil di sini. Nah, ini nilainya. 2,365. Ya. 2,365. Ya sudah, kita ambil. Di sini kita ambil nilainya 2,3646 atau kita genapkan 2,365. Sudah. B0 kita dapat dari data kita yang contoh 6.1. SB0 juga dapat contohnya. Berarti apa? B0 dikurang T ini dikali ini. Berarti 2,55 ya dikurang 2,3646 dikali dengan 1,6248. Ya. Ini nilai B0 kita. Harus di antara ini dan ini. Ini dia negatif. Ya, ini dia positif. Ya. Berarti apa? Nilainya di antara minus 1,28 sampai dengan 6,3946. Nah, kita lihat B0 kita berapa tadi? B0 kita adalah 2,5529. Berarti apa? 2,559 itu masuk di antara ini dan ini. Berarti apa? Kita mempunyai keyakinan sebesar 55% bahwa interval antara ini sampai dengan ini akan memuat nilai B1. Berarti nilai kita tadi masuk. Berarti tingkat kepercayaan kita sebesar 95%. Ya. Nanti bisa kalian cek, misalkan tingkat kesalahannya 2%, kira-kira masuk nggak? Dan seterusnya.
Nah, kalau yang tadi yang B ini, buatlah pendugaan interval B2 1 min alpha sama dengan 0,9. Ya sudah, kita masukkan 0,9 berarti apa? Tingkat errornya 10% lebih besar. Berarti apa? 10 bagi 2, 0,05. N min K min 1, 7. Sudah, kita ambil. Kita ambil 0,05 ya, sorry ya. 0,05 sama 7. Berarti ini nilainya. Nilainya adalah ini. 1,895. Ya. Ingat ya. Ini ke sini. Ya. 1,895. Ya, 1,8946 atau kita genapkan 1,895. B2 berapa? B2 ini, SB2 ini dapat dari contoh soal yang sebelumnya ya. Ya sudah, kita dapatkan. Nah, nilainya adalah 1,389 sampai 2,5. Berarti masuk B2 kita ini, masuk nilainya di antara ini semua. Berarti kita meyakini bahwa nilai B2 kita itu tingkat keakuratannya atau keyakinan kita itu sebesar 90%. Ya, itu contoh. Boleh nggak kalau saya jadikan sama-sama 95% ya? Silahkan hitung lagi. Kira-kira kalau 95% sama nggak ya hasilnya? Ya, kira-kira masuk nggak? Kalau nggak masuk berarti tingkat kepercayaannya hanya 10%. Tingkat errornya hanya 10%. Kepercayaannya hanya 90%. Nah, udah terusnya. Nah, ini bisa kalian coba latihan mandiri ya. Ini ada 12 kali pengujian. Ada faktor R semen sebagai X1, ada semen sebagai X2, di mana variabel terukurnya adalah kuat tekan betonnya atau F-section-nya sebagai nilai Y-nya. Nah, ini kalian cari ya. Sudah ada angkanya, kalian teruskan saja. Nah, ini persamaan regresi persamaan simultannya didapat bahwa persamaan regresinya menjadi seperti ini. Nah, ini kalian coba buktikan. Ya. Kalian buktikan atau kalian kerjakan penyelesaian secara runtut. Ya, kira-kira ngerjakan apa dulu sampai mendapatkan hasilnya ini. Ya, kalian coba sendiri masing-masing di rumah. Nah, sekarang tadi ada regresi linier berganda. Sekarang regresi non linier. Ya, jika jumlah kuadrat galat dari regresi linier sangat besar, artinya errornya tadi, nilai E tadi, sigma EI kuadratnya itu sangat besar sehingga model regresi tidak signifikan, maka perlu dilakukan pengujian ketidakcocokan model linear. Siapa tahu persamaan kita bukan linear bentuknya tetapi non linear ya. Jika ketidakcocokan cukup signifikan, maka sebagai alternatif dapat dipilih regresi non linear. Jadi sebenarnya regresi non linear adalah regresi yang paling akurat ya. Yang paling akurat sebenarnya, karena apa? Siapa tahu bentuk kurva kita tidak garis lurus tapi ada paraboliknya. Nah, kalau misalnya parabolik itu kita paksa garis lurus, maka errornya juga akan semakin besar. Ya. Model regresi polinomial untuk satu kubah pangkat 2 adalah, nah, ya, ingat ya, untuk satu kubah ya, berarti satu variasi ya, satu variasi bebas, yaitu Y sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Dengan demikian setiap data pengamatan memenuhi persamaan ini semua. YI ini sama persis ya, cuma dia ada X kuadratnya. Ingat, untuk materi yang saya tulis di sini untuk yang satu buah peubah atau satu variabel bebas. Atau EI sama dengan ini semua. Ya udah, tinggal kita tukar ya ruasnya. Kita tukar ruasnya. Ya. Berarti menjadi YI minus A0 minus sekian semuanya. Jumlah kuadrat galatnya ya ada sekian. Ya, ini sama persis dengan yang tadi ya. Jika untuk meminimumkan kuadrat galat perlu dilakukan penurunan ini semua. Ya, diturunkan jumlah kuadrat galat terhadap A0 sama dengan 0. Maka apa? Dapatlah persamaan simultannya. Nah, ini sebenarnya sama persis dengan tadi. Cuma bedanya ini XI kuadrat, XI kuadrat, XI pangkat 3, XI kuadrat, XI pangkat 3, XI pangkat 4. Nanti kalau misalnya ada lagi di bawahnya, ya. Berarti XI pangkat 3, 4, pangkat 5 dan seterusnya. Ya. Yang kita cari adalah nilai A0 ini. Ya. Yang kita cari adalah itu. Nah, ini persamaannya ya. Ini persamaannya. Nah, sudah. Ini contoh. Ada 6 kali pengujian.
VLAS-nya 1, 1,5, 2. Maka yang terjadi F-nya ada 28, 29, 32 dan seterusnya. Ya sudah, kita cari X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4. Ya. XY, X pangkat 2 dikalikan Y. Sudah. Kita jumlahkan semua, kita sambung di sini. Ya. Tadi ingat, N-nya adalah 6. Ya. Sigma XI. Berarti ini 13,5. Ya kan? 34,75 dapat dari sigma XI kuadrat. Ya, sigma XI kuadrat berarti 34,75. Ya. Ini juga sama, sigma XI kuadrat, sigma XI pangkat 3, sigma XI pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Nah, masukkan. Ini cara kalau sudah dapat persamaan ini, nah, kita bisa gunakan yang tadi. Artinya kita cari ini matriks, misalnya ini matriks A ya. Nah, ini matriks B, misalnya seperti itu. Ini matriks H. Sama persis, berarti apa? B sama dengan A inverse dikalikan dengan H. Sama saja. Bisa pakai cari seper determinan A dikalikan A join A dan seterusnya. Bisa seperti itu, atau sebenarnya cara praktisnya ada, kalian nanti belajar di mata kuliah analisis numerik, dimana kalau sudah belajar analisis numerik, persamaan simultan ini bisa kita selesaikan dengan beberapa metode ya. Ada metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, iterasi sama iterasi Jacobi. Ya, itu bisa kalian pakai. Ya, dimana kalau misalnya sudah matriknya bukan 3x3 tapi matriknya 4x4, 5x5 dan seterusnya yang lebih banyak matriknya, berarti itu harus pakai yang namanya analisis numerik. Ya. Nah, sudah. Dapatlah persamaan regresinya menjadi segini. Oke. Oke, cukup di situ ya. Jadi materi saya cukup sampai di sini, di mana ada regresi linear berganda, ada regresi non-linear. Berarti sudah ada 3 pokok ya. Kalian sudah belajar yang namanya regresi linear sederhana, regresi linear berganda, sama regresi non-linear. Berarti regresi dan korelasi sudah selesai. Ya, saya anggap selesai. Nanti kita akan masuk ke materi yang baru. Oke. Untuk materinya sudah saya share di Simari ya. Nanti silahkan kalian unduh di situ dan belajar secara mandiri. Oke.